Ya itu memang ini sifatnya aneh, tidak seperti virus biasa. Outbreak itu terjadi satu eksplosif, sama dengan yang di Singapura, sama dengan yang di Amerika, sama dengan yang di Wuhan sekarang, di mana Nanjing apa Wuhan, nanti dekat Wuhan sana. Terjadi juga pada waktu yang agak sama. Dan lucunya penyebabnya tetap Delta. Iya. Bagaimana Delta bisa terbang sedemikian cepat, jeduk. Nah itu kenapa kok nggak ada yang mikir bahwa pandemik ini asli, natural, ataukah bikinan? Menurut Ibu Kalau dibikin, natural, mestinya perjalanannya tidak seperti itu. Langkah-langkahnya itu menurut saya tidak mengidentifikasi masalah dengan tepat. Jadi pemerintah tidak melihat masalahnya apa sih. Misalkan dari tahun berapa itu begitu muncul Maret 2020 kita sudah berapa kali untuk melockdown penduduk, tapi dengan dengan wajah Indonesia, namanya PSBB, PPKM mikro, terus PPKM darurat. Iya, darurat. Dan PPKM darurat itu sekarang muncul level 1, level 4. Apanya? Sekarang PPKM level 4, level 4 tadi. Dengan tujuan cuma satu, menghilangkan kerumunan. Ya kalau tujuannya menghilangkan kerumunan, tujuannya membatasi human to human contact, sudah dapat. Karena kata Pak Luhut bisa menurunkan pergerakan itu sampai 40%. Tapi Pak Luhut heran, kenapa jumlah kasusnya masih tetap meningkat? Nah, menurut Ibu? Artinya PPKM atau pengkurungan penduduk itu ternyata tidak atau bukan jalan keluar yang baik ketika terjadi ledakan-ledakan dan apa yang terjadi pada kita, karena ternyata kasus masih tetap ada. Padahal yang harus kita tahu persis apa penyebabnya terjadi outbreak. Apa benar karena kerumunan? Mungkin kalau di India masih mungkin karena kerumunan, tapi kalau di Indonesia itu waktu hari raya itu jauh menurun sampai tinggal berapa persennya gitu. Jadi tidak terjadi kerumunan yang mengagetkan gitu. Kemudian harus berani meneliti. Jadi terjadi outbreak. Iya, outbreak itu apa penyebabnya? Sampai sekarang belum tahu. Nah sekarang Pak Anies bilang, oh DKI menurun. Penyebabnya apa kok turun? Juga nggak tahu. Selalu pakai asumsi PPKM. Lah, kalau kita menyelesaikan suatu masalah jangan pakai asumsi. Kita harus meneliti dengan betul data-data apa yang sudah kita punyai dari tahun 2020 sampai sekarang. Kenapa justru outbreak itu muncul ketika kita vaksinasi mencapai 13 juta? Nah, jangan-jangan ada hubungannya dengan vaksinasi. Teliti, jangan takut. Apakah vaksinasinya kurang banyak, ataukah vaksinasinya mungkin nggak perlu, ataukah vaksinasinya itu ada sesuatu yang terjadi. Karena ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa vaksinasi itu juga ada side effect-nya yang kurang bagus untuk mutasi virus dan untuk keganasan virus itu sendiri. Jadi sebetulnya menurut saya belum pas dalam menilai menganggap penyebab. Walaupun Bapak Luhut sudah firm mengatakan bahwa sudah terjadi penurunan pergerakan masyarakat, tapi pasien masih tetap meningkat. Iya. Ya. Bahkan bulan lalu sampai nggak ada tempat di rumah sakit. Ya itu memang ini sifatnya aneh, tidak seperti virus biasa. Outbreak itu terjadi satu eksplosif, sama dengan yang di Singapura, sama dengan yang di Amerika, sama dengan yang di Wuhan sekarang, di mana Nanjing apa Wuhan, nanti dekat Wuhan sana. Terjadi juga pada waktu yang agak sama.
kemudian eksplosif, kemudian berdampak pada masyarakat banyak dalam saat yang mendadak. Dan bersamaan. Ya, karena saat yang mendadak kepada masyarakat yang banyak, maka dimanapun kolaps. Meskipun di Singapura juga kolaps, Amerika juga. Sekarang Amerika 100.000 per hari. Mana? Amerika. Lah Amerika. Maka dari itu, dan lucunya penyebabnya tetap Delta. Iya. Bagaimana Delta bisa terbang sedemikian cepat, jeduk. Nah itu kenapa kok nggak ada yang mikir? Ya tapi pastilah mereka teliti juga Bu. Amerika lah. Apakah itu sesuai dengan epidemiologi atau karakter virus itu untuk menyebar? Kalau memang tidak sesuai dengan karakter virus untuk menyebar, pikir dong. Tapi kalau saya ngomong ini pasti orang itu lagi misalkan. Saya selalu berpikir bahwa pandemik ini asli, natural ataukah bikinan. Menurut Ibu Kalau dibikin, natural mestinya perjalanannya tidak seperti itu. Ini dengan akhir-akhir ini India, Indonesia, Singapura, nah itu rada aneh dan mestinya kita manfaatkan tuh virolog Ekman untuk mengeksplorasi virus pada waktu Malda itu berkarakter seperti apa, dari mana dia datang, kemana dia pergi, karakternya seperti apa, kira-kira sama nggak yang ada di Singapura, sama nggak dengan dari Amerika. Kalau sama ya kebangetan, dong dunia segini lebarnya, hawa kita berbeda, lah kok bisa agak sama. Nah kalau ini bikinan, sampai kapanpun kita hanya akan menunggu outbreak berikutnya. Nah, baik kalau bikinan, tapi sekarang udah gak dibikin lagi, masih kita akan mengalami outbreak juga. Belum tahu jawabnya, mau tidak ada yang mengeksplorasi virus-virus yang ketika meledak itu. Menurut Ibu? Dan saya tanya ke Pak Ekman, Bapak Amir Subandrio itu katanya beliau bisa memforensik virus yang ada di situ. Tadi banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Yang saya selama ini hanya tahu pemerintah itu hanya fokus pada orangnya jangan ngumpul, orangnya jangan deketin seorang raja itu. Nah ternyata setelah diberikan PPKM darurat ternyata masih juga meningkat. Nah itu hal-hal kayak begitu itu mestinya harus diteliti lebih lanjut.